semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di kelas sekolah minggu online. Wah, kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, walaupun hanya melalui online. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kami berkumpul. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita bersama-sama bersatu hati memuji Tuhan adik-adik. Makanya kita bernyanyi, kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Ya, adik-adik, mari dengan sikap yang hormat kita lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, ketika pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih juga Tuhan untuk keberadaan kami, kesehatan yang kami miliki, dan keluarga kami yang saat ini baik-baik saja. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, mungkin teman-teman kami ada yang tidak bisa mengikuti ibadah secara online karena kesulitan perekonomian, karena kesulitan mereka sedang sakit. Kiranya Kau Tuhan boleh menolong mereka. Yang sakit kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Yang dalam kesulitan, kesedihan, kiranya Tuhan mau menghibur. Yang dalam kesusahan ataupun dalam pergumulan, persoalan-persoalan yang dialami keluarga adik-adik kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, agar mereka juga merasakan kasih sayang dan pimpinan pertolongan Tuhan. Dan mereka boleh bersukacita, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang menolong kami, agar kami juga belajar untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan sikap hormat ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kalau kita berada sampai saat ini
dengan kondisi masih belajar secara online, bahkan COVID-nya belum pergi-pergi, belum hilang, tetapi kita bersyukur ya, Allah itu sangat baik, memberi kita kekuatan untuk melalui masa COVID ini, memberikan kita kemampuan, memberikan kita satu penghiburan untuk terus bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Allah itu sungguh baik, memelihara kehidupan kita, memberikan apa yang kita perlu. Mari kita naikkan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya adik-adik, Yesusku luar biasa. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Bahkan pada zaman dahulu, kalau kita membaca Alkitab, banyak keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan lakukan. Seperti lagu berikut ini. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. Rohnya menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Ya, kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Ya, kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Korina, di mana kita akan mendengarkan bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Firman-Mu kupegang selalu. Biarlah lagu ini menjadi tekad kita bersama adik-adik, menjadi panduan hidup kita, bahwa firman Tuhan selalu kita pegang. Firman-Mu kupegang selalu, saat susah, saat senang, dan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Hai adik-adik yang terkasih, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar mudah dimengerti dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan beribadah pada hari ini. Mohon Roh Kudus memimpin dan menolong kami saat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat-Mu bagi hamba yang akan menyampaikan, sehingga firman-Mu mudah dimengerti dalam penghayatan akan makna kehidupan untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema hari ini, Tuhan Yesusku hebat. Kata hebat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti amat, sangat, terlampau dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Sehingga tokoh-tokoh hebat sering menjadi idola atau dianggap pahlawan. Misalnya Bill Gates, Einstein, bahkan tokoh fiksi Harry Potter, superhero Batman, Ultraman, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan tokoh Tuhan Yesus? Apakah sudah menjadi idola bagi adik-adik? Ya, Tuhan Yesus sangat hebat. Jauh lebih hebat dari siapapun tokoh hebat di dunia. Ia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, mengusir roh jahat, berjalan di atas air, meredakan angin ribut, dan sebagainya. Bahkan ia berkuasa mengalahkan maut atau kematian. Hebatnya lagi, ia sungguh-sungguh baik. Ia rela disalib, mengorbankan nyawanya demi menebus dosa manusia. Karena ia Maha Kasih. Tidak ada seorang pun sedemikian berkuasa seperti Tuhan Yesus. Salah satu peristiwa menakjubkan akan kita baca pada hari ini. Ayo kita siapkan Alkitab. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46
sampai dengan ke-54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya?" Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, masih ingatkah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama? Ya, benar. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Berita ini tersiar kemana-mana. Kalau sekarang viral. Suatu hari Tuhan Yesus berada di kota Kana itu lagi. Ada seorang yang datang. Orang ini pegawai dari istana di Kapernaum. Ia tampak sedih, panik, dan lelah. Jarak Kapernaum ke Kana 26 km. Waktu itu jarak yang jauh karena belum ada mobil atau alat transportasi seperti sekarang. Anak sang pegawai ini sakit keras, hampir mati. Betapa ia tidak sedih dan panik sebagai orang tua. Ia datang jauh-jauh dengan harapan mendapat pertolongan Tuhan. Setiba di Kana, tatkala bertemu Tuhan Yesus, pegawai istana menyampaikan permohonannya. "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Lalu, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Wow, serasa seolah bergetar seluruh tubuhnya mendengar perkataan Tuhan Yesus. Gembira, tapi juga seperti mimpi. Benarkah? Adik-adik, waktu itu belum ada telepon. Ia tidak bisa langsung tahu apa benar perkataan Tuhan Yesus. Ia ingin segera tahu. Tapi anaknya kan di rumah, di Kapernaum, jauh. Namun pegawai istana itu percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Ia pergi untuk pulang. Mungkin kali ini ia ingin buru-buru sebab ia ingin segera tahu. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata waktu si pegawai masih di tengah jalan, belum sampai rumah nih, pelayan-pelayannya datang dan memberitahukan kabar bahwa anaknya hidup. Tuan, anakmu hidup." "Hah? Dan kapan sembuhnya?" Pelayan-pelayan itu mengatakan, "Kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang." "Hah?"
jam 1 siang, pas itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Anakmu hidup." Luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus tidak ada yang meleset. Tuhan Yesus kita sungguh hebat. Betapa hebat perkataan Tuhan Yesus, penuh kuasa menyembuhkan. Iman, percaya, keyakinan dari si pegawai istana sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan bagi anaknya dan menyelamatkan seluruh keluarganya. Kepedulian Tuhan Yesus dan kasih-Nya tidak tertandingi. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, di sana dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Adik-adik, setiap masalah, kesulitan, atau tantangan akan kita lalui bersama Tuhan Yesus. Percayalah dengan sepenuhnya. Taatlah melakukan kehendak-Nya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Ia tidak pernah meninggalkan. Rencana yang indah dan terbaik bagi kita semua, karena Tuhan Yesusku hebat. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kita ulangi, Yohanes pasal 14 ayat 1. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk transfer ke rekening BCA di bawah ini, atau disimpan dalam amplop untuk diberikan ke gereja nantinya. Ibadah akan usai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kekal, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin percaya dengan keteguhan iman, karena Tuhan Yesus hebat. Berkatilah persembahan syukur kami agar dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang mengalami kesulitan, Engkau beri pertolongan dan menghibur mereka yang bersedih. Kasih karunia Tuhan beserta senantiasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.